Sama-sama Pak Ustadz, sehat walafiat untuk para penonton. Tabone. Datang ke Padang Panjang, makan pasar kuliner, Pak PDIKM, promosikan selfie tag Pak Fadli Amran, kan gitu. Siap. Masuk Ustadz. Masuk aja. Sama-sama kita endorse dah. Kini ke dunia kolaborasi. Nah, ini pembelajaran kedua untuk kawan-kawan, ternyata lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kitanya, ya kan. Tapi kalau mungkin di rumah pertama, mungkin ada risiko gini kalau Ustadz. Kita tinggal di Amerika jadi gitaris rock and roll mungkin gini. Dengan latar belakang Pak Wali yang macam tadi itu, mungkin ayah pemilik yayasan, owner di Baitur Rahmah, kemudian kuliah di luar negeri. Setelah pulang kuliah tuh, dalam membangun koneksi, apakah itu dengan kawan-kawan bisnis ataupun di organisasi, ada tidak semacam privilege, efek daripada mungkin aku nyoba luar negeri, ada tidak yang mana-mana? Ya kadang-kadang, iya istilahnya. Atau anak sianu gitu. Iya, kadang-kadang kan tergantung di awak aja. Pasti persepsi orang-orang kan di awal tentu karena ada background tentunya sabit aku si A, aku si B, si C. Tapi kadang-kadang kalau ndak siap lu pas sama ngecek, oh kan masuk apa jauh. Merek kadang. Jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Otabone. Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Muda, ganteng, profesional, pebisnis juga, terlalu banyak yang bisa kita kulik dari toko yang akan kita hadirkan kau. Jadi sanak-sanak sekalian, tidak panjang-panjang dah, kita sambut saja langsung. Please welcome Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih kawan-kawan. Kinilah jadi pelayan gini Pak Ustadz, nak pengusaha le dah. Pelayan publik. Alhamdulillah. Pak Wali, pertama kami terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukan Pak Wali tentu melayani warga Kota Padang Panjang bukan perkara yang ringan. Tapi di tengah kesibukan itu Pak Wali luangkan waktu untuk kami. Itu bagi kami sebuah apresiasi juga, dan bagi konten-konten kreator yang lain untuk bisa punya akses kepada orang-orang yang berpengaruh di tengah-tengah publik. Jadi sekaligus bagi kami itu satu sinyal kepada banyak orang bahwa untuk berkomunikasi dengan seorang pemimpin itu zaman kini kok sangat mungkin gitu. Lah berubah modelnya ya. Pak Wali, apa kabar kini? Sehat kah? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, apa? Alhamdulillah sehat. Pak Wali lah, kau tahun kabar kini Pak? Jadi kau lah 2,5 tahun pilkada serentak tahun 2018 balik. Tahun 2018. Berarti lah separuh jalan kayaknya ya. Separuh jalan. Nah, tinggal setengah jalan. Doaan Pak Ustadz. Mudah lancar. Amin insyaallah. Pak Wali, istri, anak berapa orang Pak Wali? Anak cie umur 4 tahun, istri nikah umur 28 tahun, kini umur 23 tahun, jadi 5 tahun. masih pasangan muda. Doaan mudah-mudahan anak nomor 2, ya kan. Lalu rezeki dari Ustaz, tapi doan. Amin insyaallah. Oke, Pak Ali, banyak anak-anak muda di ranah Minang, tentu segala orang punya mimpi lah nak. Kami ingin tahu lebih dalam dulu. Pertama, Pak Wali, background keluarga dulu, ayah, ibu, tumbuh di keluarga yang seperti apa, kemudian supaya nanti kami tahu korunutannya itu. Karena dari berbagai bacaan yang kami riset, Pak Wali pernah studi di luar negeri bagai gitu. Iya betul. Bagi kami. Jadi ambo anak kedua dari Batu Jua, ya kan? Tujuh. Sama gitu Pak Wali. Sama. Ya, lahir dari keluarga pendidikan Pak Ustadz. Jadi memang orang tua dulu pengusaha. Jadi asli Padang Panjang, ya asli Padang Panjang. Tapi tahun 60-an hijrah ke Kota Padang. Ayahanda sudah berumur 92 tahun. Masih kini? Kini mungkin kalau kakak tua masih tetap dibawa, tapi ke kursi roda. Stroke tahun 2005. Sebelum 5 hari sebelum pergi ke Amerika. Nah, stroke-nya ayahanda itu 5 hari sebelum ke Amerika kuliah. Ya. Nah, jadi tahun 80-an membangun Baitur Rahmah, mungkin kalau ada yang tahu, universitas dan sekolah-sekolah di Padang. Termasuk Rumah Sakit Siti Rahmah. Rumah Sakit Siti Rahmah, ya kan. Sekolah di SD Baitur Rahmah awalnya, habis itu pindah ke sekolah negeri, SMP 2.
habis itu SMA di SMA 1, terus habis itu berkeinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Itu karena ayahanda minta jadi dokter. Dia minta jadi dokter, harus sekolah di Betorama, kalau enggak siapa yang kemalanjuan Betorama kolai. Jangan ke papa, Fadli mau jadi seperti papa, mau jadi pengusaha. Ya kan, ayo dah kalau gitu di UI aja kedokteran juga. Ya kan, tetap pesan maunya seperti papa. Ayolah, ke Amerika jadi. Iya. Jadi Pak Wali lahir di Padang. Lahir di Padang. SD sampai SMA di Padang. Di Padang. SMA 1 ya. Ambo baca ada satu tulisan baca. Waktu tamat SMA itu kan terjadi perdebatan dengan ayah. Ya, papa maunya. Karena papa maunya harus jadi dokter. Sebab kakak-kakak backgroundnya rata-rata dokter ya. Istri dokter, adik dokter. Sekarang ini semuanya dokter di sebelah kita. Tapi Pak Wali seorang waktu itu maunya jadi pengusaha. Akhirnya kuliah di USA. Di Amerika ambil bisnis. Di universitas di Seattle University. Seattle University. Jauh dari New York tuh. Jauh, ujung-ujung tuh. Nyanyi Washington State, bukan Washington DC. Kalau New York, Washington DC dekat. Tapi Washington State sama New York tuh ujung ke ujung. Satu di Northwest, satu East. Ya, satu di timur, satu di barat. Kita di Northwest, kita di barat. Naik kereta tuh? Oh, jauh. Kalau pesawat itu sudah seperti Sumatera Barat Papua. 6 jam. 6 jam. Nah, Seattle ini di situ tuh ada Nike di situ, Boeing di situ, Amazon di situ, ya, Starbucks awalnya dari situ. Jadi memang kota pendidikan, dan di situ sangat ramah lah untuk mahasiswa atau siswa. Sama lah Padang Panjang gitu ya. Jadi tidak seperti di Hollywood itu. Malahan di kampus Wak Pertamo itu kama-kama 2 jam Ustaz. Ya kemana-mana dari keramaian itu 2 jam? Iya jauh. Memang kalau di luar itu kan kota pendidikan yang bagus itu kan seperti itu. Ya tidak hiruk pikuk tengah kota. Nah itu. Mungkin banyak anak-anak kita netizen yang ingin juga punya minat untuk keluar ke luar negeri. Shock culture ada enggak waktu Iya, culture shock. Ya, pastilah ya. Jadi memang sebenarnya kan yang kita pelajari di awal itu bukan hanya mendisiplinkan diri dari mengikuti mata kuliah dari kan ya pengembangan karakter waktu kan salah satu kan di masa muda. Selain kuliah itu ya memberanikan diri untuk menjadi mandiri gitu ya kan. Memang di situ tidak ada keluarga satu pun. Awak datang situ memang memberanikan diri sih Pak Ustadz, ya kan? Itu menarik. Sama tibu saya lah kan gitu kan. Itu menarik kok. Pak Wali tentu dengan latar belakang keluarga tadi yang seperti diceritakan tadi, Ambo yakin lah praktis mungkin waktu di rumah agak manjo, fasilitas mungkin agak cukup gitu. Tahu-tahu kuliah ke luar negeri segalanya mesti urus sendiri, bahkan nyuci baju dan segala macam kan. Harus. Seberapa berat melalui hari-hari yang macam itu tuh awal-awalnya? Ya awalnya itu kegalauan itu karena pertama kita excited ya, kita sanang gitu. Kan sanang juga tuh mandiri ya kan istilahnya. Sekarang bisa mengurus diri sendiri, pergi sekolah sendiri, apapun sendiri, nggak ada pembantu dan lain-lain. Ada juga kegembiraan di situ. Tapi di satu sisi lain nggak ada keluarga, nggak ada yang curhat, orang tua pun juga bule, ya kan. Ngomong pun juga patah-patah dulu, mata kuliah pun juga dalam berbahasa Inggris saudaranya. Jadi campur aduk Pak Ustadz. Nah, tapi tentu pendewasaan Wak di situ, ya kan. Nah, jadi Wak pun juga melihat bagi anak-anak muda yang ada di luar sana. Mau kuliah, mau kerja, usahakan memang orang Minang kau kan terkenal kan sebagai perantau. Ya. Memang di situ jati diri, terbentuk karakter Wak itu, karakter Minang itu kan karakter perantau. Berarti apa? Karakter yang beradaptasi gitu ya kan. Nah, memang insya Allah alhamdulillah ya walaupun dengan 1-2 tetes air mata kan gitu. Lagi terlalui aja Pak Ustadz. Jadi perasaan excited tadi itu justru membuat ringan beban-beban itu ya. Jadi terbiasa lah kita kan dengan kegalauan, dengan kesulitan. Tetapi kan Wak yakin apapun cobaan kan tidak akan, insya Allah tidak lebih berat daripada kemampuan kita. Kan itu kajian Pak Ustadz. Ada enggak pernah terlintas mungkin tahun-tahun 1 atau tahun kedua kuliah itu penyesalan atau ingin pulang selain gitu? Pernah enggak? Sampai ingin pulang tuh enggak ya. Tetapi banyak terjadi di anak-anak kita, di kawan-kawan yang kuliah di situ ya kan. Alhamdulillah Wak di 1 tahun 2 tahun pertama itu alhamdulillah lingkungannya sebenarnya kan inti kan di lingkungan Pak Ustadz. Awak awalnya dapat rumah waktu itu bersama ada orang dari sana gitu ya. Itu memang tinggalnya di bawah tangga ya, mohon maaf, yang punya rumah pun juga minum ya kan. Wak pun langsung merespon. Kontrak? Iya, kita namanya itu host parenting ya, dengan orang tua asuh.
Nah, jadi di luar negeri itu banyak tuh, misalnya nyo seorang di rumah atau hanya suami istri di rumah, nyo cari international student, nyo buka ruang untuk international student untuk belajar atau untuk nginap di situ. Nah, di situ istilahnya orang tua asuh programnya gitu kan. Tapi tidak selalu bagus, tidak selalu baik. Awak yang pertama tuh dari satu rumah yang mabuk-mabukan, yang kedua gitu juga. Iya. Jadi tapi wak sadar Pak Ustadz, sadar wak sebagai ya namanya orang Minang kan gitu, kan mungkin kodo cewek kan. Cari lain. Cari lain. Nah, ternyata memang lingkungan yang membuat karakter kita. Di rumah yang ketiga kok kebetulan pasangan suami istri bertemunya umur 60-an, memang tidak punya anak di tempat awak nyanggap sebagai anak, pai liburan ngajak wak jalan-jalan apa saudara. Dan 2 tahun itu alhamdulillah fokus Pak Ustadz. Nah, ini pembelajaran kedua untuk kawan-kawan, ternyata lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana kitanya, ya kan. Tapi kalau mungkin di rumah pertama, mungkin ada risiko gini kalau pusat. Kita tinggal di Amerika jadi gitaris rock and roll mungkin gini. Jadi di Amerika tuh itu memang kultur ya. International student itu kemudian diangkat jadi anak angkat di rumah gitu. Iya, jadi samulah jo di Sikoko. Membayar tak tuh Pak Wali? Membayar. Samulah. Makan dinyo. Jadi semua lah jo kos-kosan. Kos-kosan tapi di situ lebih lebih intens lah ya. Memang makan tuh biasanya bersama-sama. Tapi tergantung lah kadang-kadang kalau ada orang tua yang tidak peduli gitu kan, tidak peduli sama sekali. Tapi alhamdulillah di rumah yang terakhir yang ketiga orang tua kamar baru Ustaz. $20,000 nyoma renov kamarnya Dia belum pernah punya anak anak asuh lah selama pernikahan beliau ini. Anak-anak kita pun udah besar-besar di luar sana. Jadi kita ingin punya anak asuh di sini. Wak tiba di situ ruangannya berasi apa sedolahnya. Kadang-kadang kamar mandi di berasian wak sampai kan nggak usah lah biar saya membersihkan sendiri. Oh nggak apa-apa, biarin aja. Wak kadang-kadang galau kan memang nampak dehnya kan. Apalagi wak berinteraksi tiap hari. Ya di tahun pertama ya namanya naik bus Pak Ustadz ya kan nggak pernah dingin salju 1,5 jam baru sampai ke kampus. Jadi galau juga sehari-hari itu, hanya tahu tuh kalau sedang down gitu kan, bagaimana sekolah. Kadang nyebut makan keluar. Kadang-kadang masih ingatnya almarhum gitu kan, nyebutnya apa ke luar kota, sampai keluarganya. Itu momen-momen yang sangat luar biasa. Sampai tamat kuliah di rumah itu ya? Sampai enggak 2,5 tahun wak di situ. 2,5 tahun. Habis itu ke apartemen karena memang jaraknya agak jauh dan wak pindah kampus waktu itu kan. Nah jadi tapi 2,5 tahun itu rasanya yang menyelamatkan wak tanda kutip. Kalau misalnya berada di lingkungan yang pertama ya mungkin belum tentu juga sampai ke sini. Masih komunikasi enggak sama orang tua? Sama istrinya yang suaminya meninggal. Suaminya meninggal, istrinya Serau masih. Kalau komen-komen lagi, kalau ulang tahun apanya masih komen. Tapi memang momen waktu ke Amerika itu lu nadol ya kan. Memang wak berniat waktu itu wak sampaikan kan kalau mau liburan ke Jakarta atau ke Indonesia datang kabari gitu kan. Tapi awak pun ke situ lu sempat nih. Mudah-mudahan jumpa Ustaz bisa sama Ustaz. Amin. Kok nampaknya ada tiket gratis kali. Oke Pak Ali, tamat kuliah balik ke Indonesia kemudian sempat kerajo enggak macam kok di Jakarta kok di Mata langsung balik ke Padang. Jadi dulu ya kerjanya kerja kampus saja ya, kerja kampus ya, part time lah begitu. Memang dari awal kan wak sampaikan Ustaz wak mau seperti papa kan, mau berwirausaha, menjadi pedagang lah begitu ya. Jadi 1 bulan 2 bulan di situ merasa ya udahlah balik sajalah. Akhirnya balik ke Padang, mulai bisnis dari tahun 2009 umur 21 tahun itu. Jadi ada beberapa bisnis di Kota Padang. Alhamdulillah ya sampai tahun 2008 balik entah Pak jadi wali kota. Kok saya di wali kota kok loh. Amanah mungkin. Kok sengaja masih di meme nih besar. Iya. Pak Wali kemudian terjun ke dunia usaha jadi pengusaha di Kota Padang. Mau sempat baca jo Pak Wali akhirnya jadi ketua HIPMI di Kota Padang ya. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kota Padang. Tadinya kan pengen bisnis, kemudian jadi pengusaha. Setelah jadi pengusaha, gabung di HIPMI. HIPMI itu kan organisasi. Bidangnya lah mulai banyak sosial, interaksi dengan orang lain itu. Ada enggak perasaan bahwa kok lah keluar jalur kok gitu? Ada enggak perasaan macam itu? Jadi memang pas balik dari Amerika kan memang situasi keadaan sajonya ya kan. Memang lah sampai tahun kuliah di luar, kawan-kawan ndak punya, sedangkan bisnis kok setahu kan jaringan kan. Kalau ndak ada jaringan ya gimana kita mau berbisnis kan. Jadi alhamdulillah kembali lagi ke cerita tadi itu memang dari lingkungan ke lingkungan saja Pak Ustadz. Alhamdulillah balik ke Amerika mencari lingkungan-lingkungan yang baik ya gitu kan. Bertemu juga kawan-kawan di HIPMI, betul kawan-kawan di HIPMI, dari HIPMI itu
ada orang organisasi, ada orang kadin, ada orang pemerintahan lah, kawan-kawan aja orang situ. Lah, kawan orang kadin jadi lo anggota kadin, kawan aja orang koni jadi lo anggota olahraga kan gitu kan. Jadi sebenarnya moral story-nya gitu ya. Intinya adalah memang awak dulu pas masa muda itu memang mencari-cari mana kawan-kawan yang bisa membuat kita lebih baik. Alhamdulillah itu dari sekretaris HIPMI awalnya, pembentukannya itu pertama kali di Kito tuh, bersama-sama juga kawan itu kan. Jadi itu Prode HIPMI pertama di Sumbar. Prode HIPMI Kota Padang pertama di Sumbar. Awalnya cuma provinsi saja. Jadi pas zaman kita itu kita bentuk, kita jadi sekretaris karena dulu awalnya kan memang kita lagi ingin belajar, ya udah sekretaris dulu lah, ya kan sekretaris. Alhamdulillah ketuanya juga senior kita. Setelah itu baru jadi ketua HIPMI Kota Padang. Itu 2009 pembentukan, tahun 2000 Sabaleh akhir, nggak salah itu jadi ketua HIPMI Padang. Dengan latar belakang Pak Wali yang macam tadi itu, mungkin ayah pemilik yayasan owner di Baitur Rahmah, kemudian kuliah di luar negeri. Setelah pulang kuliah tuh dalam membangun koneksi, apakah itu dengan kawan-kawan bisnis ataupun di organisasi, ada enggak semacam privilege efek daripada mungkin aku nyobalan luar negeri ada enggak yang mana-mana? Ya kadang-kadang iya istilahnya atau anak sianu gitu. Iya, kadang-kadang kan tergantung di awak aja nyo. Pasti persepsi orang-orang kan di awal tentu karena ada background tentunya sabuin aku si A, aku si B, si C. Tapi kadang-kadang kalau ndak siap lo pas mau ngecek, kan ndak masuk aja. Merek kadang. Jadi tapi itu Wak beraja. Tapi kan? Itu sekaligus menjadi pelecut awak ya? Pelecut awak. Dan memang tidak ada yang sempurna kan. Memang di awal-awal tuh Pak Ustadz, awak di organisasi dengan gaya-gaya Amerika awak pun kadang-kadang memang ada aja sentimen-sentimen orang kok. Iyalah. Kawan nak bisa tak itu di Sumbar. Siap mohon maaf. Tapi kau negari beradai. Kau ya kan. Dulu membuka acara ya bertua. Dulu membuka acara nak pakai kata kehormatan. Awak kok sekretaris ini gua, ya kan? Awak nak pakai mau pejabat-pejabat di Mungku kan. Pas lah duduk sampaikan masih ingat Pak Fauzi Bahar. Dinda ya. Kalau bisa lain kali disapa tamu-tamu yang datang. Awak dia orang Amerika kan? Budaya ketimuran kau tak tahu. Awak Yuan saja ya Pak. Jadi Pak. Jadi untuk biasa. Nah tapi kan di situ pembelajarannya kan. Jadi sebenarnya ekspektasi orang melihat kita itu juga tergantung bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mencitrakan bagaimana kita di depan orang-orang kan. Sejak kapan mulai ada keinginan untuk terjun ke dunia politik? Keinginannya, kok memang tadi lah disampaikan kan dari satu organisasi ke organisasi lain, wajah kan hal-hal yang nak dapet di pekerjaan ya, di wirausaha. Kadang-kadang kan kita berdiskusi hanya sekedar hanya di bidang usaha ya, jadi kolega-kolega bisnis lah. Monoton tapi sosial, komunikasi, bermasyarakat ada Jadi ikut berorganisasi itu ada kepuasan asik Pak Ustadz. Ya? Asik Pak Ustadz ya kan. Mudah-mudahan ya tidak terjebak lah dalam artian dulu kan bahasanya kan hati-hati kalau sudah terjun ke organisasi ini bisa menjadi aktivis umur hidup kan begitu kan. Nggak mengurus diri lagi. Iya mengurus diri. Tapi itu tergantung kita ya. Alhamdulillah yang penting kalau orang rumah mendukung Pak Ustadz. Kalau orang rumah mendukung kan pulang-pulang malam kan karena juga dia kan. Orang rumahnya tahu berorganisasi ya mengabdi untuk kelompok awak pertama untuk pengurus kedua untuk masyarakat pada umumnya lama mah kan gitu. Nah akhirnya sebenarnya menjadi wali kota ini pun di approach ya ditanyakan oleh partai partai yang mengundang datang Dinda ya ketua KNPI ya. Nah kelihatannya sering datang ke sini ke situ itu apakah memang ada intensi atau bagaimana? Jujur saja waktu itu belum ada intensi yang kuat. Ya. Malah kawan-kawan pun menanyakan kan, gunanya ketua aja kan, ketua kon nggak maju tang kan itu nak. Nah, ambo enjoy yang kini kok menjalankan organisasi, kawan-kawan ya kan berbuat walaupun sedikit tetapi bermanfaat. Rasa ada passion baru ya. Iya, asistensi ambo semua kawan-kawan itu kan ambo pun mendevelop diri ambo di organisasi kok gitu kan. Nah, tapi karena awak pemuda ditantang kayak itu tentu siap Jambo kan. Siap enggak untuk maju di salah satu kontestasi politik di mana? Di kampung Ayahanda di Padang Panjang. Siap. Siap lah, siap Bang ya kan. Nah, kesempatan tidak datang dua kali, betul. Ya. Di politik itu memang kesempatan tidak datang dua kali ya kan. Jadi tetapi tentu dalam framing bukan tentang kita ya. Tentu kawan-kawan yang maju ini
jangan hanya melihat kesempatan untuk kitanya saja, karena sangat egois sekali ya. Karena maju ini tentu apa yang bisa kita bawa diri kita ya untuk masyarakat banyak. Karena bagaimanapun kan apapun yang kita lakukan, apalagi sebagai wali kota gini kan sangat mempengaruhi kelayak hidup orang banyak kan gitu. Dari dunia usaha, kemudian masuk ke dunia politik, akhirnya ikut kontestasi pilkada wali kota Padangpanjang. Shock enggak Pak Wali? Mencari realitas dunia politik itu shock enggak? Iya, tentu dinamika yang terjadi ya. Alhamdulillah ya tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Di semua bidang pun sebenarnya di organisasi kepemudaan, di organisasi kan juga ada dinamika. Tetapi bedanya sekarang adalah kita mempengaruhi lebih banyak orang, kan? Kebijakan kita, keputusan kita, apapun yang kita lakukan bukan hanya mempengaruhi satu atau dua kelompok saja, tetapi kan banyak orang gitu ya. Dinamikanya kalau menurut awak ya itu tergantung kita menyikapinya ya. Tergantung kita menyikapinya. Ya mudah-mudahan dengan konsistensi, dengan integritas begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa dilalui ya. Bukan berarti wak menyepelekan persoalan, tetapi harus wali kota aku kan selalu sampaikan harus menjadi orang yang paling mempunyai stabilitas emosi yang tidak boleh terpancing ya, karena bagaimanapun kan kebijakan itu harus dilakukan dengan waktu instan. Ya kalau kita terpancing, kalau kita galau terus, kalau kita melihat dari hanya satu ataupun beberapa sisi, tidak banyak sisi, bisa tidak tepat yang akan bisa tidak tepat dan akan yang terbaru kan masyarakat. Jadi perlu rasanya betul proses. Ya, jadi untuk kawan-kawan yang ingin maju, pematangan sangat emosional penting proses. Iya betul. Ya, Ambo meyakini ya kepemimpinan itu kan juga adalah proses ya. Tidak mungkin muluk-muluk kita langsung bisa menjadi pemimpin. Kini pun Ambo masih berproses. Ambo yakin pasti masih jauh prosesnya ya untuk menjadi tokoh-tokoh istilahnya tokoh-tokoh yang memang betul-betul bermanfaat. Itu tuh masih banyak lah proses-proses yang harus kita jalani. Saya sebagai anak muda tentu harus menjadi cita-cita kita bersama. Ayah tadi maunya kan jadi dokter, setelah itu jadi pengusaha. Tahu-tahu ditawarkan partai politik, Pak Wali bilang Apa respon keluarga? Ya, mau maju calon wali kota Padangpanjang. Apa respon keluarga? Kok menarik kok? Jujur saja Pak Ustadz, nah di keluarga Ambo boleh dituang jari mungkin yang pegawai, apalagi politikus. Jadi semuanya embrionya baik dari ayah, baik dari ibu itu semua pengusaha. Nggak ada yang politikus begitu kan. Tapi titipan ibu ini. Ibu bilang papa kan nggak bisa ngomong. Mendobrak tradisi kayak. Mendobrak tradisi dan juga menjadi sebuah pemikiran juga sebenarnya bagi orang tua. Ya kan, alasan dan juga keinginan kita itu. Tapi alhamdulillah orang tua support ya. Tapi satu hal yang beliau sampaikan ya, jangan sampai gara-gara Ananda maju di politik ini bikin malu keluarga. Ya, jangan sampai salah jalan, jangan sampai berbuat aneh-aneh. Makanya komitmen Ambo dari awal tetap Kota Padangpanjang ini menjadi kota yang cerdas, berintegritas, anti korupsi, kolusi, nepotisme dari hari pertama Ambo latibo di KPK. Tetapi itu bukan buat endorse ya. Jangan sampai kadang-kadang menyuarakan seperti itu seperti endorsement, bukan. Tetapi ini juga adalah komitmen Ambo sama orang tua. Orang tua dan yakin Ambo juga adalah komitmen Ambo sama masyarakat banyak. Gitu. Nah setelah berkontestasi kan terpilih jadi wali kota, kini kau lah 2,5 tahun. Apa hal yang paling menantang di Padangpanjang kau yang Pak Wali Raswan? Ya, tentu sebagai wali kota bukan hanya sebagai orang politik. Wali kota aku kan lah sama general manager kok. Lah sado alair kakok kan gitu. Ya kan? Ya, birokrasi ini itu dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana kita betul-betul berjalan membagi waktu strategically, berstrategi begitu ya. Sehingga nak sikocapang sikocapeh gitu. Karena kalau kita kerajuan sadolahnya Pak Ustadz, tentu waktu kita akan tersisa dengan sia-sia kan begitu ya. Jadi bagaimana sebagai panutan kita pun harus jadi ya. Sebagai tokoh pun harus jadi, sebagai orang tua bagi ASN pun harus jadi, sebagai eksekutor pun sebagai pemerintah harus jadi, sebagai rekanan pun bagi Forkopimda dan juga DPRD pun harus jadi. Jadi hal-hal seperti itu tentu perlu adaptasi ya kan. Alhamdulillah makin hari itu alhamdulillah ilmu yang pun secara pribadi sebenarnya sangat luar biasa
berkah lah ya amanah ini, karena banyak pembelajaran Pak Ustadz, banyak bagi pribadi Ambo, banyak pembelajaran yang mungkin kalau bahasanya priceless lah. Ya priceless itu kan tidak bisa dibeli dengan uang, apalagi dengan umur yang segini Ambo sangat bersyukur. Jadi Ambo nikmati proses itu, walaupun mungkin ada ups and down ya biasalah. Ya kadang-kadang sebagai wali kota kok ya kalau pencapaian pembangunan dan lain-lain itu mungkin ya itu relatif lah ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada beberapa beberapa hal yang mengecewakan orang. Nah itu kadang-kadang bikin kita sebagai wali kota itu paling ada beban mental itu ya. ada beban ya. Jadi dalam artian awak kan wali kota dipilih oleh masyarakat, tentu bekerja untuk masyarakat. Tetapi kita harus sadar dengan realita bahwasanya tidak semua orang bisa kita puaskan. Tidak bisa kita memuaskan semua pihak ya kan. Kadang-kadang harus ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita buat supaya tegas dan juga meskipun tidak populer. Walaupun tidak populer. Nah, tetapi sebagai wali kota pun juga kadang-kadang itu kita kepikirkan ya kan. Jadi caranya memitigasi itu walaupun mungkin ya Ibu Ojo anjelia kadang-kadang kan masyarakat kan gitu. Pernah ada Pak Wali punya pengalaman didatangi masyarakat misalkan kan, kok Pak Wali dulu janji kok sampai kini kok indah aja. Pernah ada sampai ke tinggi bentuk? Pernah. Cara menghadapi yang macam itu Pak Wali? Ya, tentu pertama kita di stand kita koreksi dulu kan. Kita koreksi diri awak ya, enggak orang yang datang ya. Kita koreksi dulu diri kita. Apa yang pernah kita janjikan, apa ini. Karena bagaimanapun janji itu harus dibayar kan begitu ya kan, hutang itu harus dibayar kan. Janji politik kan hutang kita pada masyarakat. Nah, tentu ini kita koreksi dulu apakah betul ya. Kedua kita jelaskan baik-baik dengan masyarakat begitu ya. Ambo memang selalu menekankan kepada baik pegawai, baik Ambo sendiri begitu kan, yang namanya masyarakat harus dilayani dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tidak boleh ya suara tinggi atau apa itu mesti tekankan mana sama pegawai Ambo kepada masyarakat. Meskipun benar. Ya kadang-kadang kan di masyarakat ya ekspektasinya kan beda dengan kita ya. Kalau kita kan ekspektasinya yang penting RPJMD ini selesai, visi misi. Kalau masyarakat kan mencari itu kadang-kadang ikut enggak selesai. Belum lagi regulasi. Iya, regulasi. Masalah jadi kacamatanya berbeda dan tentunya sebagai pemimpin kita harus sadar tentang itu. Jadi mereka datang itu mungkin ada perihal-perihal yang tidak memuaskan mereka. Ya, itu pasti muaronya kan ke Pak Wali biasanya gitu kan. Nah, jadi tergantung Mbak Awam menyikapi sihnya Pak Ustadz ya. Masyarakat pun bisa lihat alhamdulillah di Padang Panjang itu sangat masukannya kritisnya itu sangat baik-baik ya. Jadi enggak ya tapi kalau konsentrasi politik itu biasa tuh ya. Ya ada juga yang mungkin elemennya elemen politik tapi itu tidak ada masalah. Memang itu bagian dari pekerjaan kita kan. Problem dasar banyak kepala daerah itu kami masyarakat awam di luar Mancalia itu keharmonisan. Iya. Apa kiat Pak Wali menjaga keharmonisan? Kan masyarakat itu kan memilih wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Soal harmonisasi antara wali kota dengan wakil wali kota itu sehingga tercipta suasana yang kondusif yang tidak menghambat pembangunan gitu. Apa yang dilakukan? Iya, semula dia orang rumah ya. Orang rumah ya. Intinya kan sabar. Ya, sabar ya. Jadi dan komitmen ya. Dari awal tuh harus didudukan jo Pak Wawa. Porsi masing-masing ya. Ya, porsi masing-masing, apa yang akan kita lakukan, integritas kita, komitmen untuk berintegritas. Ya kadang-kadang banyak yang terjadi kan kalau integritas sudah tercoreng, ya kan ada persaingan di dalam situ, ya tanda kutip ya begitu ya. Nah, ini yang menjadi perpecahan itu. Atau madu-adu dari luar kan. Madu-adu di luar ya kan gitu kan. Nah, alhamdulillah bersama Pak Wawa, Pak Hasrul itu dari awal kita sudah duduk. Itu hal pertama kita sampaikan bahwasanya kita datang ke Padang Panjang itu untuk mengabdi. Ya, alhamdulillah hari-hari kita ya seperti kakak adik ya. Kita selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi ya. Setiap kegiatan-kegiatan Pak Wawa pun selalu menyampaikan ke Ambo pun juga menyampaikan ke Pak Wawa ya kan, walaupun mungkin dengan kesibukan-kesibukan kita masing-masing ya, tetapi saling menghargai itu tetap ada. Dan yang kedua sabar ya kan, bagaimanapun kita sadar kita orang politik. Ya, pasti ada suntikan, masukan, apa semuanya. Kadang-kadang mungkin tahu waktu tindak kan gitu kan. Tetapi sabar konfirmasi, sabar klarifikasi. Tabayun ya. Tabayun gitu ya. Jangan sampai sabar diam saja kan begitu kan. Tambah sabar kok meledaknya gitu kan. Tapi sabar coba ditanyakan kebenarannya bagaimana. Kan begitu ya, sama seperti hubungan-hubungan kita secara pribadi lah dengan siapapun kan begitu ya kan. Nah, jadi itu mungkin, dan ketiga ya komitmen. Ya, memang kita kok dipilih untuk masyarakat kan. Kita memahami
kalau berbicara muaro permasalahan biasanya kan itu, ya kan? Kalau nak harmonis pemimpinnya susah, programnya susah terrealisasi, ya. Baik bukan hanya ke Pak Wawa ya, dengan DPRD, dengan Forkopimda, dengan Forkopimda Plus ya, itu kan hubungan antar lembaga itu kan hubungan kepemimpinan juga kan. Nah, jadi kalaupun tidak harmonis ya tentu akan menjadi permasalahan di kemudian hari dan tentunya masalah itu akan sampai ke masyarakat dan masyarakat pun juga yang akan mendapatkan dampaknya kan begitu ya. Tapi apakah ada dinamika itu wajar lah sehari-hari biasa tentunya kan. Sebagai seorang jebolan luar negeri, ada enggak Padang Panjang memberikan akses macam beasiswa untuk putra-putri terbaik Padang Panjang misalkan kuliah ke luar negeri? Jadi kalau Kiniko termasuk kini pendidikan non formal dulu ya. Kita kerjasama dengan Ruang Guru. Ya, kita kerjasama dengan Ruang Guru, kita buat inovasi namanya Smart Surau. Jadi setiap surau-surau kita, ada 4 surau tahun ini, itu kita sediakan Ruang Guru aplikasi itu. Sekarang kan milenial sekarang kan belajar dari situ ya, belajar sambil bermain dengan gadget gitu ya, Ruang Guru. Dan ada juga ruang ngaji, tetapi tidak seperti TPA, kita tidak mau bersaing dengan TPA, tetapi ini ruang-ruang bermain sambil belajar di sekitar masjid, mudah-mudahan pas azan mereka sholat di situ. Itu non formal. Kalau formal, untuk sekolah-sekolah tinggi yang ada di Padang Panjang, kita sudah beasiswakan. Kemarin kita ada Edu Fair, itu di Nabila, Akper, di STAI, ya, di STAI di sini, di Padang Panjang, di sekolah perguruan di Kauman, dan juga Dinia, ya, dan juga Manawasalwa. Pokoknya kampus yang ada di sini kita beasiswakan. Itu ada 5-10 orang per masing-masing kampus, baru kemarin difilter. Untuk di luar Padang Panjang, untuk guru-guru agama kita beasiswakan ke IAIN Tanah Datar. Ya. Untuk guru-guru sekolah dasar S2 ya, bukan beasiswa S2, itu kita sekolahkan di UNP. Itu baru kemarin baru beberapa bulan yang lalu kita tanda tangan. Untuk ASN kita kerjasama baru 3 hari yang lalu itu dengan UNAN ya, Fakultas Ilmu Politik. Nah, jadi memang ini menjadi pondasi kita ya. Selain itu juga ada magang ke Jepang ya, dan juga ada sekolah bersama dengan salah satu universitas ya di Jakarta itu ke Amerika, double degree ke Arizona State University. Dianggarkan dari APBD. Ya? Kota Padang Panjang. APBD Kota Padang Panjang. Oke, sana sebenarnya tidak cukup ya untuk kota aja Pak Wali dah. Cuman mudah-mudahan obrolan-obrolan singkat ko bisa lah menjadi teropong bagi masyarakat luas, terutama kami khususnya di luar Padang Panjang untuk melihat seorang Fadli Amran, ide-ide dan gagasan-gagasan beliau, dan mudah-mudahan Pak Wali bisa cukup lalok dan istirahat, mengurusi keluarga juga. Dengan segala kesibukannya kita doakan sehat. Sama-sama Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Wali. Sama-sama Pak Ustaz, sehat walafiat untuk para penonton. Tabone datang ke Padang Panjang, makan pasar kuliner, PIK PDIKM, promosikan selfie tag Pak Fadli Amran kan gitu. Siap. Masuk Ustaz. Masuk aja. Sama-sama kita endorse dah. Kini ke dunia kolaborasi. Itulah sana. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sampai jumpa dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.